mengucap syukur Tuhan. Kami sungguh berterima kasih atas setiap kasih-Mu, atas setiap penyertaan-Mu, atas setiap perlindungan-Mu Tuhan, hingga kami ada sampai hari ini. Saat ini kami mau membawa hidup kami semuanya hanya untuk Engkau. Kami mau angkat suara kami untuk memuji-Mu. Kami mau angkat suara kami untuk menyembah-Mu, menyembah Engkau Allah kami yang hidup, menyembah Engkau Raja di atas segala raja, karena Engkaulah yang duduk di tahta. Haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau yang menuntun kami Tuhan. Engkau yang bawa setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala puja hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Hari ini kami mau nyatakan, Engkaulah gembala kami yang baik. Engkaulah gembala yang selalu menuntun setiap domba-domba-Mu. Haleluya. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Engkau gembalaku, Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku. Engkau yang bawa hidup kami Tuhan, dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau bersertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau bersertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan,
Dia mau berbicara lebih atas setiap kita, dimanapun kita berada hari ini, apapun yang sedang kita alami hari-hari ini. Dia Bapa yang selalu ada buat kita. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Haleluya. Bawa kami masuk ke dalam rencana-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, secara jasmani kami terbatas, tapi kami percaya hari ini Roh-Mu sedang bekerja penuh atas setiap kami. Roh-Mu sedang bekerja penuh atas setiap hidup kami. Roh-Mu sedang bekerja penuh atas setiap anak-anak-Mu hari ini. Dimanapun kalian berada hari ini saudara, pastikan benar kalian mengalami Tuhan secara pribadi. Pastikan benar kalian mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kalian masing-masing, dalam hidup saya, dalam hidup kita semua. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rencana-Mu bagiku adalah yang terbaik. Ku sadar, ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya
sebagai doa kita bersama. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, Engkaulah harapan kami Bapa. Walau ku tak dapat berharap, yes Tuhan, atas kenyataan hidupku, hati kami tetap padamu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, Engkaulah harapan kami Bapa. Tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hati kami tetap ada padamu Yesus. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, hati kami melekat sama Engkau Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, Yesus Kau segalanya. Ku yakin Kau
yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Di sini ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh berada di tempat-tempat yang berbeda, tapi roh kami satu di dalam Engkau Tuhan. Malam hari ini kami bersatu hati Tuhan, untuk kami boleh mendengar apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan. Mungkin keadaan tidak baik Tuhan bagi kami, tapi biarlah Tuhan Kau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami masing-masing Tuhan, untuk kami boleh mengerti apa yang jadi mau-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Kau yang tutup bungkus setiap hati dan hidup kami hari ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, biar kami semakin mengerti lagi apa yang jadi mau-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara, malam hari ini mungkin kita berada di tempat yang berbeda, kita berada di rumah kita masing-masing, tapi itu tidak membuat kita kehilangan rasa haus dan lapar untuk mencari Tuhan. Mungkin banyak dari kita ya hari-hari ini sudah merasa bosan. Kok keadaannya seperti ini? Sulit ketemu, nggak bisa kumpul-kumpul bareng. Tapi hari-hari ini ketika kita boleh ada di tempat kita masing-masing dengan keterbatasan waktu untuk kita bertemu, Tuhan akan berbicara banyak buat setiap kita teman-teman. Hari-hari ini ketika setelah Paskah kemarin, kalau kita boleh mendengar setiap pesannya gitu ya, kita tahu kalau 50 hari ke depan itu waktunya kita lebih mencari Tuhan. Kemarin ketika hari awal-awal mencari pesan Tuhan gitu, untuk kita lebih mengerti lagi apa yang jadi maunya Tuhan, Tuhan ingatkan saya di satu ayat. Kita mau buka dulu ayatnya. Ayatnya di Yesaya 41 ayat yang pertama. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapatkan kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara, baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Amin. Hari-hari ini ketika banyak waktu kita untuk kita boleh berdiam diri, saya merasa Tuhan itu sedang mengajari kita gitu ya. Ketika kita setiap minggu, biasanya ketika kita harus beribadah, kita minta jemput, atau mungkin kalian jemputi teman-teman yang lain. Tapi hari ini kita ada di keadaan yang berbeda. Ketika kita boleh berada di keadaan yang berbeda, ayat ini berbunyi sangat merema dalam hidup saya gitu ya teman-teman. Untuk ketika kita harus sama-sama boleh berdiam diri, ketika kita banyak waktu sendiri itu, inilah waktu kita diproses sama Tuhan lebih lagi. Bukan
bukan membuat kita semakin takut, membuat kita itu aku harus sendiri ya, nggak bisa ketemu. Mungkin itu secara pikiran manusia saja, pemikiran kita saja. Tapi ketika pesan ini saya dapat gitu, saya merenung sendiri sama Tuhan. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri. Kata itu sangat hai pulau-pulau. Ini satu kalimat gitu, dengarkanlah aku dengan berdiam diri hai pulau-pulau. Serasa satu ayat ini hidup gitu ya. Ketika ayat itu berbicara dalam hidup kita, kok apa yang terjadi hari-hari ini itu banyak waktu kita untuk harus berdiam. Kenapa ya Tuhan? Saya merenung secara pribadi gitu. Tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan bahwa ketika kamu sendiri, ketika kamu harus ada di rumahmu sendiri, kamu harus jauh dari komunitas di tempat ini, khususnya pemuda, itu mengajari kita untuk kita itu sedang diproses Tuhan secara pribadi, teman-teman. Saya pribadi sebenarnya ketika awal kita tahu bahwa COVID-19 ini jadi pandemi gitu kan, harus terbatas untuk bertemu, kita tidak bisa beribadah bersama. Awalnya saya merasa, aduh kok enggak enak banget keadaannya. Kok keadaannya itu mau ketemu Tuhan aja, mau kumpul bareng aja terbatas gitu ya. Tapi pemikiran itu jadi salah gitu ya teman-teman. Jadi ada pemikiran yang salah dalam pikiran saya gitu. Saya merasa kok kita terbatas, tapi ternyata hal itu sebaliknya. Ketika banyak waktu kita untuk kita berdiam diri, untuk kita tidak berkumpul bersama, tapi Tuhan itu ternyata mengajari kita, dimanapun kita berada, kita itu bisa menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada, kita itu semakin bisa mencari Tuhan. Di sini saya yakin dan percaya ketika banyak hari-hari kita di rumah maupun yang masih belum sekolah, kalian punya banyak waktu gitu untuk mencari Tuhan. Dan ketika kalian ada di rumah masing-masing, itu waktunya setiap kita itu diproses sama Tuhan sendiri. Kemarin beberapa waktu yang lalu, saya tuh sharing sama satu anak, karena kita kan terbatas ketika harus bertemu, gak bisa kumpul bareng. Satu anak itu saya ajak sharing gitu, tiba-tiba dia tuh ngomong, kok rasanya berat ketika aku setiap minggu itu gak bisa ibadah. Ketika aku setiap Sabtu itu gak bisa ibadah pemuda. Di situ saya cuma katakan sama satu anak ini, kamu itu ketika kamu sendiri, Tuhan itu sedang proses kamu. Karena ketika kamu bersama-sama, kita semua bersama-sama, kita enggak bisa kelihatan. Kita enggak bisa kelihatan, oh mana tuh yang benar-benar secara rohani itu bertumbuh, mana tuh yang anak ini benar-benar aktif, benar-benar nangkep pesennya. Karena semuanya kita jalan bareng gitu, bareng-bareng, enggak begitu kelihatan. Tapi ketika kalian ada di rumahmu sendiri, kita enggak bisa berkumpul setiap hari Sabtu, setiap hari Minggu. Di situ saya cuma ngomong sama anak ini, ya ini waktumu untuk kamu diuji Tuhan secara sendiri. Prosesmu sendiri itu harus bisa kamu lewati. Harus bisa kamu sendiri yang mencari Tuhan. Kamu sendiri yang dekatkan dirimu sama Tuhan. Karena ini waktunya gitu ya. Jangan takut ketika kelihatannya hari-hari ini mengkhawatirkan gitu. Tapi Tuhan itu akan ada buat setiap kita. Tuhan itu akan menjaga setiap kita. Ketika kita diproses secara pribadi untuk kita mendengar. Firman Tuhan tadi katakan, dengarkanlah aku dengan berdiam diri. Ketika kita banyak berdiam seperti ini, kita itu akan lebih mudah mendengar suara Tuhan. Saya yakin dan percaya, saya pun hari-hari ini belajar 50 hari mencari Tuhan ini, saya belajar untuk apa tuh yang jadi maunya Tuhan. Setiap hari saya berlatih untuk saya tuh dengar apa yang jadi maunya Tuhan. Dan saya yakin ini waktunya untuk setiap kita teman-teman, untuk kita itu mendengar. Untuk kita itu mendengar apa yang jadi maunya Tuhan buat setiap kehidupan kita. Ketika kita mendengar, ketika kita sedang
proses dengan keadaan yang seperti ini, secara pribadi masing-masing kita diuji, Tuhan itu ingin melihat bagaimana respon hatimu, bagaimana ketika kamu ada sendiri itu seperti apa kamu itu. Mungkin banyak dari kita yang merasa, oh Tuhan, aku enggak bisa harus berdoa sendiri, baca firman, aku ngerti firman banyak sendiri, aku enggak bisa. Tapi hari ini dan hari-hari ini kita harus lewati semuanya ini, itu akan membuat kita semakin mengerti apa yang jadi maunya Tuhan. Ketika hari-hari ini harus kita lewati, Tuhan itu sedang menunggu apa? Menunggu respon kita, teman-teman. Ketika kamu ada di rumahmu, ketika kamu banyak waktu untuk mencari Tuhan, apakah setiap kita itu benar-benar mencari Dia? Satu firman lagi, kita mau baca di 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ketika saya baca ayat ini, seperti kata mengikatkan itu merema gitu. Mengikatkan itu sebuah kata kerja. Kita mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu dengan Dia. Ketika proses untuk kita diproses Tuhan sendiri di rumah kita masing-masing, di hari-hari kita sekarang ini, Tuhan itu pengen lihat respon hati kita. Apakah kita sudah mengikatkan diri pada Tuhan? Apakah setiap kita itu meresponi semuanya ini dengan benar? Saya yakin dan percaya teman-teman yang ada di rumah, kalian belajar setiap hari membaca firman, kalian mentaati apa yang kalian dapat dari Tuhan, kalian dengar suara Tuhan, kalian lakukan semuanya itu. Saya yakin dan percaya itu yang akan membuat kita itu meresponi apa yang jadi maunya Tuhan dalam setiap kehidupan kita, teman-teman. Biarlah setiap hari kita ikatkan diri kita sama Tuhan. Ketika kita mendekat sama Tuhan, ketika kita diproses dan kita dekatkan diri sama Dia, kita andalkan Tuhan saja. Saya yakin dan percaya respon yang kita ambil itu adalah sikap-sikap yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Untuk kita boleh meresponi semuanya ini ketika hal yang tidak, mungkin hari-hari ini sudah bosan, kok enggak bisa kayak gini, aku terbatas. Jangan lihat itu sebagai masalah, teman-teman. Tapi kita harus lihat itu bahwa, oh ini prosesku yang harus aku lewati. Mungkin beda-beda peperangannya. Mungkin ini hampir 1 bulan ya, 1 bulan kita harus di rumah masing-masing, setiap minggu kita streaming, nggak bisa datang ke gereja, semua serba terbatas. Rasanya memang mau kumpul bareng aja susah, waktu-waktu pertemuan tuh susah. Tapi biarlah Tuhan sendiri yang mengajari kita, teman-teman. Ketika kita sendiri sama Tuhan, ketika waktu kita banyak sama Tuhan, kita akan bisa gitu ya, kita akan bisa mengerti hati Tuhan itu lebih lagi, teman-teman. Kalau kita mencari Tuhan. Tapi kalau kita tahu hari-hari ini waktu kita untuk banyak sama Tuhan, tapi kita gunakan untuk ya sekedar melakukan aktivitas seperti biasa, tanpa kita memperbanyak waktu mencari Tuhan, ya kita akan bosan dengan rutinitas ini, kita akan capek gitu ya. Mungkin minggu kemarin saya tuh nggak banyak keluar kan, setiap hari cuman saya masih bekerja, pulang, pagi berangkat, sore pulang di rumah, udah seperti itu terus setiap hari. Pertemuan sama teman-teman, sama sama teman-teman, sama pemimpin-pemimpin gitu kan, cuman via online gitu. Saya tuh sempat ada di titik, kok enggak enak banget oh ini waktunya, kok enggak enak banget, aku harus kayak gini. Tapi setelah saya berdoa, ketika saya berdoa, Tuhan kok sudah enggak enak ya rutinitas seperti ini, aku mau ketemu orang aja susah, gimana Tuhan. Tapi di situ Tuhan katakan, ya ini waktumu untuk menikmati setiap prosesku.
Ini waktumu untuk kamu itu mengerti aku lebih lagi. Waktumu untuk banyak cari aku. Dari situ saya langsung dalam hati merasa sangat tertegur gitu. Oh iya ya, bener. Susah biasanya kalau ketika banyak pelayanan gitu kan, kadang mau berdoa gitu, kita cari waktunya gitu susah. Tapi ketika hari-hari ini kita banyak waktu, seharusnya kita menyadari hal itu teman-teman. Ketika kita mengerti ini proses pribadi setiap kita, dan kita harus merespon itu dengan benar, kita akan jadi pribadi yang siap dirilis. Ketika kita bisa lewati proses ini, kita bisa lewati setiap hal yang boleh terjadi, kita lewati hari-hari ini untuk mencari Tuhan, kita akan mengerti gitu ya. Kita akan mengerti bahwa oh, Tuhan itu akan merilis setiap kita ketika kita bisa lewati semuanya ini dan respon hati kita itu benar. Tuhan akan rilis setiap hidup kita ketika nanti akan ada waktunya untuk kita berkumpul bersama-sama. Saya yakin ketika kita bisa melalui proses ini, ketika nanti ada waktunya untuk kita berkumpul bersama-sama, kita akan jadi pribadi yang berbeda. Kita akan jadi pribadi yang semakin mengerti gitu ya, semakin mengerti hatinya, dan kita jadi pribadi yang sudah siap gitu ya. Sudah siap apa? Ya kamu siap bersaksi tentang Tuhan lebih lagi. Kamu sudah siap menyampaikan firman Tuhan lebih lagi, karena selama hari-hari ini untuk waktu kamu berdiam itu kita gunakan untuk kita cari Tuhan. Ini waktunya untuk setiap kita itu semakin mendekat lagi sama Tuhan, untuk kita jadi pribadi-pribadi yang siap dirilis. Jangan merasa saya masih remaja, saya masih kecil, mbak saya masih belum ada 17 tahun, tapi Tuhan itu bisa pakai setiap kita, dan Tuhan akan pakai kita semua untuk memuliakan Tuhan, untuk menyaksikan selama kita di rumah, mungkin selama kita mengalami hari-hari yang tidak enak ini, kita akan jadi pribadi-pribadi yang siap dirilis untuk boleh memberitakan kasih-Nya Tuhan, untuk menyaksikan setiap apa yang jadi maunya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Malam hari ini, setiap kita di tempat kita masing-masing kita mau berdoa, biarlah setiap proses hidupmu, setiap apa yang kau alami hari ini, kita semakin boleh mengerti lagi bahwa Tuhan Yesus tetap ada buat kita, dan setiap apapun yang terjadi harus kita responi dengan benar untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang siap dirilis, pribadi-pribadi yang siap menyaksikan, menceritakan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Di tempat kami masing-masing Tuhan, kami berdoa, biarlah setiap hati kami mau serahkan sama Engkau Tuhan. Setiap hati kami, biarlah Engkau sendiri yang proses untuk kami mengerti lagi Tuhan, siapa Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami mau hanya memuliakan nama-Mu saja dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku.
Bapak, kami ucap syukur di tempat kami masing-masing Tuhan. Dimanapun kami boleh berada saat ini Tuhan, kami percaya hati kami, roh kami satu di dalam Engkau Tuhan. Malam hari ini kami berdoa untuk setiap firman yang boleh kami dengar Tuhan, untuk kami semakin lebih lagi diproses bersama dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Biarlah Kau yang beri kekuatan setiap kami untuk kami boleh melewati setiap proses dalam hidup kami lebih lagi, dan kami meresponi semuanya sesuai dengan apa mau-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang siap dirilis dengan urapan-Mu saja Tuhan Yesus. Kami bersyukur, biarlah ketika pertemuan kami terbatas Tuhan, tapi kami percaya Tuhan sendiri yang satukan setiap hati dan roh kami dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Kau yang berkati kami, melindungi setiap kami lebih lagi Tuhan, untuk kami boleh semakin mengerti lagi apa yang jadi mau-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan setiap hari dalam hidup kami dimanapun kami berada. Biarlah Kau yang selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.